Siapa sih yang bisa selamat dari lisan manusia? Ya nggak ada. Bahkan ketika kita berbuat baik sekalipun, pasti ditemukan kesalahannya. Ingat, nilai kita bukan apa kata mereka. Saya tidak ingin bersaing dengan siapapun. Saya miskin harta, juga miskin ilmu. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Mau menjatuhkan saya, silahkan. Mau memfitnah saya, juga silahkan. Meskipun seisi dunia ini membenci saya akan lawan. Jangan terlalu sibuk cari yang sempurna, yang baik akhlaknya, yang soleh, solehah. Kita bercermin dulu. Kira-kira aku ini udah pantas belum ya? Aku ini udah bener-bener baik belum ya? Lihat tuh, Robi'ah bin Ka'ab. Dia pepet Allah dulu buat dapetin Nabi. Rela ninggalin dunia demi mendapatkan pasangan yang baik. Jadi gini, kalau kita mau mancing ikan yang besar, maka pantesin dulu umpannya. Ingat ya, ini ayat nggak bisa dibantah. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Jadi, perbaiki diri dulu. Pilihan Allah itu nggak pernah ngecewain. Seseorang yang mencintai kamu nggak butuh masa lalu kamu. Seburuk apapun kamu, dia akan tetap mencintai kamu. Jadi nggak perlu mati-matian ngerubah diri, cuma buat disukai banyak orang. Ingat, nahnu mithaliyuna fi nadhari syakhsnil munasib. Kamu sempurna di mata orang yang tepat. Dengarkan ini. Saya bicara pelan-pelan. Allah lebih suka dengan tangisan para pendosa daripada seorang yang ahli ibadah tapi sombong. Jadi kamu nggak perlu bertanya, bagaimana mungkin seorang pendosa bisa bertaubat? Kamu harus ingat satu hal. Allah bisa merubah sesuatu yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil. Nabi ngajarin nggak kalau kita mau apa-apa disolawatin dulu. Mau mobil disolawatin, mau rumah disolawatin, mau pasangan disolawatin dulu. Solawat itu mahal, mahalnya mahal banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia, nggak bisa solawat ditukar sama mobil. Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia? Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Hadis ini bagus banget dari Abu Hurairah. Para ulama menyebutnya ini hadis qudsi. Qasamtus salatah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Jadi sebenarnya ketika kita sholat, kita itu lagi berdialog sama Allah. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Bayangkan, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita bukan sekedar membaca ayat, kita sedang berbicara dengan Allah. Sholat bukan hanya kewajiban, sholat adalah percakapan antara seorang hamba yang lemah dengan Allah yang Maha Penyayang. Suara preman dan suara ustadz itu sama-sama dihitung satu. Selama preman itu memberikan nasihat yang baik, maka kita ikuti. Jangan karena dia seorang preman, kita nggak mau ngikutin, nggak mau dengar. Tapi ketika kita mendengar nasihat dari ustadz, kita langsung manut. Berarti kita belum bijak. Jadi sebelum belajar ilmu, kita harus belajar jadi orang yang adil dulu. Undur ma qala wala tundur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi seburuk apapun seseorang, jika yang keluar dari lisannya kebaikan, maka ikuti. Karena status dan pakaian itu hanya sampul. Seberapa rendah kamu memandang seseorang, maka serendah itulah hakikat dirimu di sisi Allah. Karena tanda dari kemuliaan seseorang adalah tidak pernah merendahkan orang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka yang direndahkan
lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Nanti di akhirat, ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Ketika seorang telah menyakitimu, dan dia tidak pernah sadar atas perbuatannya, diamkan saja. Karena suatu saat dia akan mengerti, ketika Tuhan mendatangkan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepadamu. Bahkan lebih sakit dari yang kamu rasakan. Tetaplah tenang, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya.